Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan Safik Kimpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas berita tentang perpolitikan hari ini. Ada hal-hal yang baru yang terupdate, kita akan segera bahas sama-sama. Let's go. Akhirnya Harvey Muiz dihukum 20 tahun penjara plus harus bayar denda 210 miliar. Dan kalau dia nggak mau, harta bendanya bakal dirampas dan dilelang sama negara buat ganti kerugian. Sih lo lihat kan, di zaman Prabowo itu nggak bakal ada lagi yang namanya kebal-kebal hukum. Koruptor juga babai, lo bakal dipretelin semua atu-atu. Yang kemarin pada komen menye-menye, masa vonis cuma 6,5 tahun? Kalah sama ini itu dong. Presidennya gimana sih? Partai Gerindra mana nih? Lo makan tuh semua. Dari kemarin lagi dibersihin dulu biar lembaga yudikatifnya biar bisa kerja yang benar. Ini video Prabowo sekitar 1 bulan yang lalu, lo lihat. Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun. Vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. Presidennya udah kesel banget, dan lo lihat kan hasilnya sekarang sesuai sama omongannya. Kalau bukan karena ketegasan presiden sekarang yang berpihak ke rakyat, susah buat ngelakuin ini semua. Makanya kita semua bingung, presiden sekarang banyak banget yang benci. Sekarang jadi tahu kan alasannya kenapa? Banyak mainan oligarki yang pada takut disikat habis presiden sekarang. Makanya mereka berani ngadu domba kita semua. Sekarang gue tanya, kalian di pihak yang mana? Ya teman-teman ya, 20 tahun mamam tuh, 20 tahun teman-teman ya. Paling Anda kalau mau jalani toh itu sekitar 14 tahun baru kemudian bebas bersyarat ya teman-teman ya. Tapi itu 20 tahun mamam tuh. Dan juga ada denda-denda teman-teman ya, 20 miliar kalau nggak dibayarkan dia harus ganti dengan menjalani hukuman. Ataupun kalau nggak diganti itu harta bendanya akan disita untuk menutupi kerugian negara. Ya, setimpal boleh lah, kami puas Pak. Pak Prabowo bilang ada yang mengadu domba. Itu biasanya orang yang diterima di sana, orang yang diterima di sini. Dia bisa bilang A ke sana, tapi bilang B kemari. Dia bisa bilang C ke sana. Dia bilang, kalau PDI Perjuangan nggak mungkin. Nggak mungkin, nah, mungkin. Siapa itu? Itu kan kita nggak bisa sebut namanya. Hah? Gampang. Bisa Pak Ruki sampaikan nanti. Oh, bisa disampaikan. Itu loh. Pasti disampaikan. Nah, yang seperti itu. Nah, kalau kita menafsir-nafsirkan misalnya ILC lagi kah? Saran saya untuk pidato-pidato berikutnya, Presiden sudah fokus aja. Bagaimana problem di birokrasinya telan sendiri. Nggak perlu diumumkan keluar. Ketika dia umumkan, orang akan lihat. Nggak masyarakat Indonesia, nggak politisi Indonesia, seluruh negara akan lihat ada yang sedang tidak bagus dalam sana. Ketika dia bilang ada raja kecil dalam birokrasi, dia sedang mempertontonkan, saya punya kelemahan loh di kabinet saya. Di birokrasi saya ada kelemahan. Ada orang yang melantang-lantang. Ngapain? Ngapain sebagai presiden dia mempertontonkan kelemahan komposisi birokrasinya pada orang lain? Ada gunanya? Nggak ada. Ada yang mau ngadu domba saya dengan Jokowi. Istana. Istana semua bisa diadu satu dengan yang lain. Kenapa? Ada kompetisi di situ. Ada rivalitas di situ. Kelihatan sakit hatinya belum sembuh. Itu jas yang dijahitin buat Ganjar masih ada nggak Pak? Ini yang menciptakan hoax Pak Jokowi 3 periode katanya. Ini salah satunya. Adian. Situasi di luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunggu putusan pra-peradilan Hasto Kristianto. Putusan ini teman-teman. Menunggu putusan ya. Betul. Penjarakan Hasto Kristianto. Masih ditekankan di negara Indonesia teman-teman. Belum mampu diberantas oleh penegakan hukum teman-teman. Dan itu menjadi keresahan utama dalam Mantap ya. Itu baru mahasiswa. Soekarno sebagai figur itu sangat very strong. Very strong. Kontribusi peran penting Soekarno itu ternyata jauh lebih rendah. Akibat desoekarnoisasi yang dilakukan oleh Orde Baru. Dan dalam konteks seperti ini, dalam disertasi saya juga tegaskan desoekarnoisasi. Jokowi ini juga pada dasarnya melakukan desoekarnoisasi. Masih belum jerah lagi ya. Trisakti pola pembangunan semesta berencana itu tidak diimplementasikan dengan baik.
Temuan yang cukup penting. Ya kembali si Hasto ini teman-teman ya, dia memfitnah lagi Pak Jokowi melakukan desoekarnoisasi dalam pemerintahannya. Orang ini udah bebal teman-teman ya. Orang itu kalau hatinya udah bebal seperti ini, orang yang sudah yang nggak bisa menyadari kesalahannya dan terus melakukan hal-hal yang merugikan dia sendiri, merugikan kelompoknya sendiri teman-teman. Itu orang bebal ini seperti ini ya. Orang yang tidak mau melihat kesalahan yang telah diperbuatnya dan kemudian introspeksi diri. Ya, dia nggak menyadari dirinya sekarang sedang tersangka teman-teman. Karena banyak dukungan yang ditarik dari kubu PDIP karena si Hasto ini kan. Karena tindakannya yang benar-benar itu suka fitnah sana, fitnah sini, tuding sana, cari kambing hitam sana. Bukan melihat ke dalam diri apa yang salah. Kemudian ya dia nggak sadar bahwa semakin dia dan teman-temannya, gerombolannya itu menyerang, memfitnah, menuduh yang tidak kepada Pak Jokowi, semakin habis elektabilitas mereka teman-teman. Nggak sadar. Itulah orang bebal ya teman-teman ya. Malah sekarang menuduh Pak Jokowi melakukan desoekarnoisasi. Yang akan menjadi landasan kita adalah tentang tradisi intelektual Soekarno. Gedung Konferensi Asia Afrika, bangunan-bangunan masa kolonial Belanda. Tiba-tiba ada seorang anak muda usia 26 tahun memikirkan suatu tekad ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia Merdeka Sekarang. Ternyata penyiar radio RRI Kak Ainiza yang kemarin viral soal PHK di kantornya nangis lagi curhat di IG story-nya dia. Soalnya Kak Ainiza ini udah denger kabar baik yang sebenarnya yang ternyata sama sekali nggak ada PHK akibat efisiensi anggaran. Cuma yang anehnya video Kak Ainiza yang ini dipakai sama pihak-pihak tertentu untuk membuat sebuah gerakan. Gua kasih contoh langsung, lo lihat ini semua, tulisannya sama, komentarnya isinya semuanya sama. Polanya itu selalu kasih komentar kalau anak-anak bisa makan tapi orang tuanya kehilangan pekerjaan atau di PHK gara-gara efisiensi anggaran. Ini lo pause aja videonya biar kelihatan plek-ketiplek sama semua narasi yang dibangun sama mereka. Yang dimana Kak Ainiza yang curhatannya viral soal ini aja udah bahagia karena emang gak ada yang di PHK. Kalau kalian mau lihat gerakan buzzer yang sesungguhnya, ya ini mereka riding the wave semua. Pertanyaan besar ya, ini siapa yang dibuzzerin? Kali jadi kayak ada pihak yang memanfaatkan situasi ini jadi sebuah keributan. Bisa buat menutupi sesuatu atau ngilangin berita kasus tertentu. Kalau dilihat-lihat emang lagi banyak banget kasus yang lagi diusut sekarang-sekarang ini. Contohnya kayak sidangnya Hasto dari Banteng soal Harun Masiku, mungkin oleh berita setengah-setengah ini kebanyakan datangnya dari kandang Einstein. Pengen tahu gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Ya banyak sekali buzzer-buzzer yang menggiring opini atau mengalihkan isu dari berita-berita besar seperti ya Hasto dalam pra-peradilannya juga teman-teman ya. Kalian bisa melihat mereka seperti terkoordinir. Postingan-postingannya itu seperti sama teman-teman ya. Satu dengan yang lain. Itu kebanyakan di X. Makanya saya nggak mau install X di handphone saya. Nggak mau tergiring opini teman-teman ya. Bahaya. Ya silahkan diperlihatkan di persidangan. Tapi tetap catatan yang kemarin yang kami gunakan. Silahkan dilihat saja. Silahkan diperlihatkan. Iya, silahkan saja. Nanti di kesimpulan ditulis. Kenapa? Kan isinya sama, Pak. Iya. Iya. Silahkan nanti dituangkan di kesimpulan bahwa kami juga di persidangan mengajukan asli daripada dari gitu. Itu aja jalan tengah. Cek keaslian pra-peradilan Hasto. Kita tunggu teman-teman ya. Kita tunggu hasilnya. Nah ini dia. 20 tahun. Dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 20 tahun 8 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah. 420 jauh sih dari 300 triliun. Membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. 10 tahun. 30 tahun dong. Yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa
dianggap telah dibaca dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian putusan ini. Demikianlah putusan yang kami bacakan, dan putusan dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Silahkan Anda membusuk dalam penjara, ya. Beria-ria atas kesengsaraan rakyat kecil. Ya, apakah kalian sudah merasa hukumannya pantas, teman-teman? 20 tahun tambah 8 bulan kalau nggak bayar 2M, dan kemudian kalau nggak balikin uang 420 miliar, itu dia akan menjalani hukuman lagi 10 tahun. Jadi 30 tahun 8 bulan busuk Anda dalam penjara. Apakah kalian puas? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye.